Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zulfikar Hadi Nurpalah dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen dari Universitas Nasional Pasim akan menerangkan atau menjelaskan tentang analisis pasar pada bisnis minimarket, khususnya di minimarket Alfamart. Yang pertama yaitu keunggulan dari minimarket, yaitu kesatu menemukan gaya warung dan dengan bentuk yang menarik. Lalu yang kedua memiliki kenyamanan dalam ruangan dan kebersihan. Yang ketiga pelayanan yang baik terhadap pembeli. Keempat selalu memunculkan promo atau produk baru untuk menarik konsumen. Lalu kelemahan dari minimarket sendiri yaitu kesatu harga pas, tidak bisa ditawar atau tidak adanya tawar-menawar. Lalu yang kedua tidak bisa dibeli eceran. Lalu selanjutnya perilaku konsumen di Alfamart, yaitu yang kesatu adalah gaya hidup atau lifestyle. Artinya konsumen melakukan pembelian di Alfamart bukan sebagai bentuk gaya hidup, melainkan karena manfaat yang telah dirasakannya. Lalu yang kedua, variabel pribadi memberikan pengaruh terhadap minat konsumen untuk melakukan belanja di Alfamart. Artinya semakin baik variabel pribadi mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja di Alfamart, menunjukkan bahwa belanja di Alfamart sesuai gaya hidup yang lebih praktis atau cocok di zaman modern saat ini. Lalu yang ketiga yaitu faktor psikologis, yaitu memberikan pengaruh. Artinya semakin baik variabel psikologis mempengaruhi keputusan konsumen belanja di Alfa, menunjukkan bahwa belanja di Alfamart membuktikan produk yang dijual aman untuk dikonsumsi, kenyamanan saat berbelanja, dan sebagai pilihan yang tepat untuk berbelanja di Alfamart atau minimarket lainnya. Lalu sistem penjualan di Alfamart menggunakan sistem penjualan POS atau Point of Sales di setiap gerai, mencakup sistem penjualan, persediaan, dan penerimaan barang. Point of Sales atau POS dapat diartikan sebagai tempat kasir atau checkout counter dengan mesin kasir yaitu cash register, artinya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang dengan memperhatikan perkembangan jumlah gerai dan jumlah transaksi dengan titik penjualan checkout di mana transaksi dapat dikatakan selesai. Lalu pelaku dalam proses pembelian di Alfamart. Harga merupakan penentu dalam keputusan pembelian karena harga dapat digunakan konsumen sebagai bahan pertimbangan serta membantu konsumen dalam memperkirakan manfaat yang akan didapat dari produk tersebut. Lalu yang kedua ada jumlah tagihan untuk menentukan apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan budget konsumen atau tidak. Lalu yang ketiganya ada potongan harga atau diskon. Karena dengan adanya potongan harga yang menarik akan mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk yang dibutuhkan. Lalu persaingan pasar di pasar modern antara pasar modern yaitu minimarket atau warung-warung gerai lainnya, yaitu keberadaan pasar tradisional di perkotaan atau warung gerai biasa dari waktu ke waktu semakin terancam dengan semakin maraknya pembangunan pasar modern atau minimarket itu sendiri. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan para usaha pedagang pasar tradisional atau warung-warung biasa yang pada umumnya pedagang kecil dan menengah. Lalu yang ketiga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena semenjak keberadaan minimarket Alfamart atau Indomart atau yang lainnya di sekitar grosir pedagang, omset para pedagang drastis menurun karena tidak mampu menghadirkan lagi konsumen untuk berbelanja di grosir tempat mereka. Karena
Ya, karena mungkin dari kelengkapan produk yang dibutuhkan tidak ada di grosir tersebut atau hal dan hal yang lain sebagainya. Lalu dari aturan pemerintah sendiri, dari pemerintah pusat dan daerah, untuk mengatur keberadaan pasar modern atau minimarket di tengah-tengah masyarakat sudah ada aturan yang jelas, yaitu yang ke satu ada Perpres nomor 112 tahun 2007, yang kedua Permendagri nomor 53 tahun 2008 tentang pasar tradisional dan modern. Lalu yang ketiga turunannya Perwal nomor 20 tahun 2011 tentang pengaturan teknis berdirinya pasar tradisional dan pasar modern. Lalu mungkin yang terakhir kesimpulan dari materi sebelumnya, yaitu minimarket khususnya Alfamart dilihat dari kebutuhan konsumen serta perkembangan zaman di masa depan. Terlihat bahwa minimarket selalu berusaha meningkatkan efektivitasnya dalam upaya mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Karena perkembangan zaman yang terus-menerus berubah, maka minimarket dituntut untuk terus mengikuti perubahan dan kemauan para pelanggan dengan menggunakan strategi dan perencanaan yang tepat demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Makanya jika warung-warung gerai biasa tidak bisa bersaing dengan pasar minimarket, maka bisa dipastikan lama kelamaan seiring berkembangnya zaman, warung-warung gerai biasa bisa kalah saing dengan minimarket di daerah-daerah perkotaan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, atau mohon maaf bila ada kata yang tidak jelas dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.